Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di lahan cabai. Sore hari ini saya kebetulan melanjutkan penyemprotan yang kemarin-kemarin, soalnya uh, setelah kita menyemprot satu tangki, siap kita taruh air untuk kedua tangki, tiba-tiba waktu pertama kali saya engkol ini supplier udah rusak. Air-air yang kita kasih, yang kita taruh kemarin tuh ke dalam supplier dan semprot, kita bawa pulang ke rumah. Alhamdulillah di sore hari ini saya sudah selesai ini menyemprot. Maka sebenarnya ini saya mau lanjut mengikat ya, mengikat yang udah jatuh, karena kita nggak keseluruhannya untuk program ikat duluan ya, karena kita kerja sendiri kawan-kawan. Apalagi ini bulan puasa. Hari ini udah puasa yang ketiga hari ya. Nah, yang ketiga hari udah berpuasa, maka saya nggak fokus kerja dari pagi sampai sore, karena saya pergi sore aja sebentar. Ini yang sebelah sini kayak gini sudah buahnya kawan-kawan, walaupun dia pendek buahnya ada ya, tapi sayang yang kena keriting kayak gini lagi berbuah sudah kena ya. Nah, maka dia nggak ada perkembangan lagi, bunganya cukup banyak keluar, tapi perkembangan untuk kehidupannya sudah agak pendek kawan-kawan, karena pecah cabangnya nggak jauh-jauh lagi. Maka bunganya sempat menumpuk ya kan saudara kawan-kawan, lihat sempat menumpuk karena perkembangan kehidupannya sudah terhenti ya. Maka dari itu semoga nanti buah-buah yang cabai yang ada ini bisa kita sampai finish ya. Tuh, kita doakan sama-sama agar sampai finish, agar membalik modal, karena yang sebelah sini ada kena keriting tapi ada lumayan ya, enggak semua kawan-kawan, karena sebelah sini bedengannya lebih tinggi ya. Yang ujung-ujung sana pendek, bedengan kena semua kawan-kawan. Karena permasalahan keriting ini, air di dalam bedengan, di tanah bedengan ini tidak pernah kering ya. Misalnya insya Allah kering, kita semprot pakai Pegasus. Kalau kita nggak pakai Pegasus ataupun produk GMC itu apa itu namanya obatnya itu, target ya, target bisa rontok bunga rontok daun keritingnya itu. Maka kita kasih pupuk NPK, maka tumbuh daun baru, daun mudanya insya Allah bagus ya. Nah, tapi kita sayang sama bunga-bunga yang ini kawan-kawan, banyak bunganya dan buahnya. Kita coba untuk menjaga buah-buah ini, bunga ini semua, agar nanti kita bisa memanennya insya Allah. Kita doakan sama Allah bulan-bulan puasa kayak gini mudah-mudahan memberi rahmat ya, rahmat dan hidayah ya. Nah, kayak gini lah kawan-kawan, buahnya ada walaupun nggak banyak ada. Gagal sih gagal. Kalau cerita gagal dari penanaman ini, memang ini cerita sudah gagal ya. Karena masalahnya bedengan, tanah bedengan ya, media tanam kita ini nggak steril. Dan kita nggak kasih gembur ya. Maksudnya kasih gembur, kita nggak pakai semi organik kawan-kawan. Misalnya kalau kita pakai semi organik, mudah-mudahan airnya nggak seperti ini di dalam tanah. Tanahnya nggak bisa melengket seperti ini kawan-kawan, bisa cepat kering karena kita pakai kohe. Kalau bisa kita taruh sekam lagi ya, sekam, kalau bisa sekam bakar itu ya, arang sekam ya. Yang sebelah sana yang di bawah air kemarin sudah mulai besar, dan ada juga yang udah keriting kawan-kawan, karena tidak ada malam yang nggak ada hujan kawan-kawan. Tadi malam hujan, malam kemarin juga hujan ya. Sempat beberapa hari, 1 minggu kemarin tuh kemarau, memang betul-betul kemarau kawan-kawan. Udah panas sekali. Pernah kita melakukan penyiraman kemarin tuh 3 kali ya, 3 kali penyiraman kemarin tuh.
kita pakai selang tetes, selang irigasi ke dalam bedengan ini, maka kita nggak ada pegang-pegang selang untuk melakukan penyiraman, maka kita siram langsung dalam plastik mulsa, kawan-kawan. Nah, hari ini kita sudah melakukan penyemprotan. Nah, ini penyemprotan. Ini barusan ini kena penyemprotan, maka kita nggak pegang-pegang ya cabenya, karena ada insektisida dan fungisidanya sudah melekat ya. Karena pun kita pakai perkat dan penembus. Nah, kayak ginilah kawan-kawan cabai. Ini masih nggak banyak bunganya, dan nampaknya banyak bunga yang sudah rontok ini, kawan-kawan. Cuaca iklim kayak gini kalah master. Ya, kalau iklim kayak gini saya rasa memang kalah master. Kita tahu penyebabnya, tapi kita tidak sanggup mengatasinya ya. Kalau menurut saya itu, misalnya ada master nih, kalah master kalau iklim kayak gini. Tengok, masih becek bedengan. Tanah di bedengan masih becek ya. Saya lihat ini nggak ada perkembangan, kawan-kawan. Lihat ya, kita lihat ya. Nah, jangan bilang nanti saya yang apa. Yuk, kita lihat sana. Ini rumput pun cukup banyak, nggak bisa kita bersihin, dan kita pun setiap hari berpuasa, kawan-kawan. Nggak istilah kalau sama saya itu nggak gara-gara kerja nggak puasa, saya nggak jadi ya. Nggak usah kerja aja, saya kerja sesanggup saya lah. Yang penting puasa saya jangan tinggal, kawan-kawan. Nah, nggak ada istilah untuk tinggal puasa. Ini buah sekecil ini, segini buah, kawan ya, karena perkembangan hidupnya sudah dialami oleh keriting daun. Maka gimana keriting, ngeri kali ya. Kemarin tuh nggak segini. Saya nggak berani pakai Pegasus ataupun Stargate, takutnya nanti tengok kawan, udah jatuh ya. Kita proses ini dulu ya, karena tajar kita ini tajar biasa. Allah, kayak gini, kawan. Buah cabinya, bunga cabinya kayak gini, kawan. Sayang patah ya, misalnya patah cukup sayang, kawan. Kawan, kita jeda dulu, kawan. Nah, ini kawan, lihat sendiri. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa, bisa sampai finish, kawan. Mudah-mudahan nggak banyak sih, tapi ada ya. Kalau cerita untuk banyak sih nggak banyak, tapi ada ya. Bunganya pun nggak banyak yang rontok, kawan, karena saya selalu pakai MKP. Maka kawan-kawan, kalau tanam cabai MKP diutamakan untuk penyemprotan, kawan-kawan ya. Karena fosfat itu tinggi. Nah, ini yang saya mau ceritakan sama kawan-kawan ya. Nah, seperti inilah bedengan di cabai saya. Ini semua yang mengendap air, kawan. Nah, sini lihat, saya kasih nampak. Nah, ini selama kita tanam dia,
kayak gini jadinya. Ini karena ada kering kemarin 2 hari, ini nampak ada perkembangan. Ini juga ada, yang itu ada, yang ini segini dia. Satu buahnya. Kenapa kayak gini? Karena pH tanahnya turun, airnya mengendap di tanah yang ada di bedengan seperti ini kawan-kawan. Lengket dia, basah dia kawan. Ini pH tanahnya sudah turun, maka kita nggak bisa mengandalkan kalau tanah yang model lengket yang seperti ini kawan-kawan. Bukan kita nggak tahu apa masalahnya, ini masalahnya jadi keriting, akar serabutnya terserang seperti orang di dalam laut jatuh, tidak ada pertolongan. Gimana, sanggupkah kita renang? Misalnya itu orang bisa renang, sanggupkah kita renang seluas lautan? Kayak gini juga selama dia masih musim hujan, kayak gitu. Mak nggak ada tali sebenarnya, ini harus kita ikat ya. Ini bideri ini, nggak ada deri kalau memang pH tanahnya turun, nggak ada deri, nggak ada ini, nggak ada itu. Maka semua nggak tergantung sama bibit. Yang penting pola tanam, media tanam itu yang steril dan semi organik. Kita kasih kompos kayak lebih bagus, kita kasih apa, misalnya ada pengendapan air cepat turun ke bawah, dia turun ke bawah bedengan, nggak terserap sama akar serabut yang di atas. Karena akar serabutnya di atas, akar tunggalnya kan turun ke bawah, dia turut mencari air. Maka saya bilang bibit yang saya buat ini, yang saya buat beli di pasar Empres Kota Lesumai, nggak salah. Bukan dia yang salah jadi keriting. Kalau saya lihat yang ada masih tahan, udah mulai keriting juga karena udah mulai hujan lagi. Kemarin tuh udah bagus dia, dasarnya keriting. Kita obati, kita pakai insek dan pungi, udah sembuh. Tapi sekarang udah mulai lagi daunnya, saya lihat. Kalau misalnya orang nggak tahu, waktu pertama kali kena orang pikir trip karena daun dia sumbing. Kayak gini sumbing dia, sumbing apa kan? Sumbing. Orang pikir trip, kena trip, kutu trip, atau yang tungau. Bukan ini ya, satu lagi yang paling melengkung ke bawah. Ini enggak permasalahannya di pH tanah ini ya. Kalau pendapat saya itu, kalau ada master yang bilang lain lagi, oke, nggak apa-apa. Menurut dia ya, ilmu kan macam-macam, kita dapat dari kawan-kawan, dari master juga. Kita tandai kayak mana, karena kita bukan orang ilmu pertanian dari fakultas ya. Kayak ginilah kondisi cabai kita sekarang kawan-kawan. Semaknya luar biasa karena musim hujan, lagi pula ini ini bulan Ramadan. Maka kita biarkan saya dulu, mungkin besok kita lanjutkan lagi untuk mengikat, karena kita ke ladang sore aja sekarang selama puasa ini ya. Kita puasa, maklum aja ya kawan-kawan. Oke lah, cukup di sini kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Maka besok kita jumpa lagi di waktu yang sama mungkin, insya Allah. Kalau nggak ada halangan apa-apa, kita besok untuk mengikat dan sekalian kita tarik-tarik rumput yang naik ke atas bedengan ya. Tarik-tarik rumput yang naik ke atas bedengan maksudnya.
rumput yang di bawah itu karena sudah panjang naik ke atas bedengan mengganggu pertumbuhan cabai dan bisa bisa cepat ada ulatnya ya. Oke lah, cukup di sini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.